Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita belum pernah bertatap muka secara langsung. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar seluruh kegiatan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan Ibu pimpin. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun pembelajaran kita yang pertama yaitu berkaitan dengan KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita yang pertama pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Sri Dewi Ramawati. Ananda sekalian dapat memanggil Ibu dengan nama Ibu Dewi. Ibu akan membimbing anak-anak semua dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga Ananda semuanya tetap semangat ya dan tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, silahkan diperhatikan 6 gambar yang ada pada slide ini. Di sini, kira-kira ketika Ananda melihat gambar-gambar ini, apa yang tergambar dalam pikiran Ananda? Iya, yang tergambar pastinya tentang megahnya Candi Borobudur. Setelah itu, jam gadang yang sangat megah dan indah, pakaian penari yang berwarna-warni, menggunakan selendang yang perempuan dengan sanggul dan perhiasan di kepalanya. Setelah itu gambar pemandangan sawah yang berliku-liku dan sangat indah, pemandangan Gunung Bromo yang sangat cantik, serta gambar seekor kucing berwarna putih dengan mata bulat dan bulu yang lebat. Nah, itulah yang dinamakan dengan deskripsi. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah suatu tulisan atau paragraf yang disampaikan dengan cara menggambarkan objek secara jelas. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan rinci. Teks deskripsi ini dapat kalian temui di buku perjalanan, di majalah perjalanan, dan ini terakhir nih yang paling sering mungkin kalian saksikan program televisi tentang perjalanan. Selanjutnya adalah ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Jadi, objek dalam teks deskripsi itu biasanya bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Contoh, ketika kamu membaca suatu teks dengan judul kucing, yang satunya lagi kucingku. Kira-kira yang mana yang merupakan teks deskripsi? Ya, yang merupakan teks deskripsi yang menggunakan kata ku, kucingku. Kenapa? Karena kataku di sana mengkhususkan. Jadi, yang diceritakan di sana adalah kucing tertentu, bukan kucing pada umumnya. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi. Nah, biasanya teks deskripsi ini dibuat untuk menggambarkan atau merincikan suatu objek secara jelas dari sudut pandang penulis, atau bisa juga dikatakan melukiskan kondisi objek secara subjektif atau menggambarkan secara konkret suatu objek, suasana maupun perasaan.
Lalu, isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi biasanya dijelaskan secara rinci atau mendetail dengan cara memerinci bagian-bagian objek secara konkret. Berikut disajikan contoh teks deskripsi. Ada 2 teks nanti yang akan Ibu contohkan. Yang pertama adalah teks deskripsi dengan judul Teluk Lumba-Lumba. Teks ini diambil dari buku fokus kelas 7 semester 1 dan 2, edisi revisi 2018, kurikulum 2013. Nah, silahkan anak-anak Ibu membaca 3 paragraf yang ada pada teks tersebut. Nanti kita akan mencoba menentukan apa objek yang tergambar di dalamnya, apa tujuannya, dan apa isinya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Objek. Objek yang digambarkan atau apa yang diceritakan di dalam teks. Ya, objek itu apa yang diceritakan di dalam teks, maka yang diceritakan di dalam teks tersebut adalah tentang Teluk Lumba-Lumba. Jadi objeknya adalah Teluk Lumba-Lumba. Yang kedua, tujuan. Apa tujuan dari teks tersebut? Bisa kita lihat ya, kalau sudah dibaca, tergambar apa tujuan penulis. Tujuannya adalah menggambarkan keindahan Teluk Lumba-Lumba. Selanjutnya, isi. Isi yang terdapat dalam teks Teluk Lumba-Lumba. Yang pertama, di paragraf pertama itu isinya tentang lokasi teluk lumba-lumba. Berikutnya ada informasi isi tentang bagaimana keadaan fisik teluk tersebut. Selanjutnya, tentang suasana kegiatan pengunjung teluk. Nah, itu tadi ya, objek, tujuan, dan isi. Berikut contoh teks deskripsi yang kedua dengan judul Ibu Inspirasiku. Teks ini Ibu kutip, Ibu ambil dari buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7, edisi revisi 2017, kurikulum 2013. Di teks tersebut ada 3 paragraf. Nantinya anak-anak Ibu sama dengan teks sebelumnya akan menentukan objek, tujuan, dan isi dari teks tersebut. Silahkan anak-anak Ibu baca terlebih dahulu. Baik, sambil membaca, sambil menyimak ya penjelasan Ibu. Yang pertama adalah objek. Objek, hal apa yang diceritakan dalam teks tersebut, ya? Apa yang digambarkan dalam teks tersebut? Yang digambarkan dalam teks tersebut adalah tentang seorang ibu yang bernama Ibu Wulandari. Jadi objek di dalam teks tersebut adalah Ibu Wulandari. Selanjutnya adalah tujuan. Apa tujuan dari penulis menuliskan teks Ibu Inspirasiku? Tujuannya adalah menggambarkan fisik dan karakter ibu. Ingat ya, setiap teks deskripsi pasti tujuannya itu adalah menggambarkan. Ya, menggambarkan. Di sini tujuannya menggambarkan fisik dan karakter ibu. Selanjutnya, isi dari teks Ibu Inspirasiku. Jika kita ingin menentukan isi dari suatu teks, kita lihat berapa paragraf yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, di situ ada 3 paragraf ya. Di paragraf pertama yang diceritakan adalah tentang ciri fisik ibu. Ya, ini terbukti dengan kata-kata yang digunakan dalam teks tersebut, dalam paragraf tersebut. Ibu bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Kata-kata yang digunakan dalam paragraf pertama menggambarkan ciri fisik seseorang. Nah, di sini yang digambarkan adalah ibu. Jadi, isi yang pertama adalah ciri fisik Ibu Wulandari. Isi yang kedua adalah, kita lihat di paragraf kedua, ibu adalah wanita yang sangat baik, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja.
Dia sangat suka membantu orang lain. Ya. Di sini dijelaskan bagaimana sifat atau karakter ibu. Karakter ibu. Dan juga ada dijelaskan tentang profesi ibu sebagai guru. Ya. Itu informasi selanjutnya. Di paragraf terakhir dijelaskan bagaimana sifat teladan yang dimiliki ibu. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Nah, sifat teladan dari Ibu Wulandari yang gemar menuntut ilmu walaupun sudah tidak muda lagi. Nah, itu tadi objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsi di teks Ibu Inspirasiku. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah teks deskriptif subjektif. Teks deskriptif subjektif adalah suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskriptif spasial, yaitu suatu teks deskripsi yang hanya menggambarkan benda, tempat, dan ruang. Dan yang terakhir adalah deskriptif objektif, yaitu suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan pendapat dari penulis. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri penggunaan bahasa yang digunakan pada teks deskripsi yang pertama adalah teks deskripsi pastinya menggunakan hipernim, yaitu kata umum, dan hiponim, kata khusus. Ya, jadi yang digunakan di dalam teks deskripsi itu adalah kata khusus. Nah, contohnya di sini kata umumnya pergi, dikhususkan menjadi angkat kaki, kabur, lari, bertolak. Contoh yang kedua yaitu kata umumnya baik, dikhususkan menjadi ramah, lembut, penyayang. Yang ketiga sabar, dikhususkan menjadi kata tenang. Kendaraan masih merupakan kata umum. Nah, kita khususkan bisa menjadi mobil, motor, beca, dan lain-lain. Yang kedua adalah teks deskripsi menggunakan kalimat perincian. Nah, hal ini dilakukan agar pembaca bisa tergambar oleh pembaca apa objek yang dideskripsikan secara jelas. Contoh di sini, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya di kata baik dirincikan lebih jelas lagi dengan kata-kata seperti berikut. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan panca indera. Contoh, kata-kata yang menggunakan panca indera penglihatan. Seakan dapat dilihat, rambutnya putih beruban, kulit ayahku kuning langsat. Seakan dapat didengar, ombak mendebur batu-batu yang berada di pinggir pantai, mendebur, terdengar. Seakan dapat dirasakan, rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Berikutnya adalah teks deskripsi menggunakan pilihan kata emosi kuat. Nah, emosi kuat ini hanya menggunakan kata sifat, berbeda dengan kata umum dan kata khusus. Emosi kuat, contoh di sini ada kata sifat indah. Kata indah diubah menjadi kata emosi kuat menjadi elok, molek, dan permai. Selanjutnya adalah kata kuat. Diubah menjadi kata emosi kuat yaitu tangguh. Dan yang terakhir adalah majas. Teks deskripsi biasanya menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek yang diceritakan dalam teks tersebut. Contoh, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, silakan anak-anak Ibu mengerjakan tugas berikut. Di sini ada 1 sampai 5.
dibaca terlebih dahulu teksnya. Untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 3, silakan anak-anak Ibu harus membaca teks tersebut terlebih dahulu. Untuk pertanyaan 4 dan 5, silakan anak-anak Ibu menyimak kembali penjelasan yang ada pada video ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.